Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang Distribusi probabilitas diskrit. Nah, oke langsung kita masuk materinya saja ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel acak terlebih dahulu. Nah, untuk variabel acak ini merupakan sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah, di mana nilainya ditentukan oleh eksperimen acak. Dan di sini eksperimennya itu bukan eksperimen yang besar seperti laboratorium atau apapun itu, namun hanya sekedar melempar koin ataupun melempar dadu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari distribusi probabilitas diskritnya. Nah, apa sih distribusi probabilitas diskrit itu? Nah, dia itu merupakan sebuah tabel atau formula yang berisikan probabilitas dari masing-masing output atau luaran dari variabel acak X. Penyajian datanya bisa berupa tabel, fungsi, dan diagram. Lanjut, kita akan ke latihan soal. Lalu saja kita akan mengerjakan soal mudah yang ini. Andi ingin mempunyai 2 anak. Berapa probabilitas anak laki-lakinya? Nah, pertama-tama karena ini soal mudah, kita bisa bisa mengerjakannya menggunakan diagram pohon. Yang pertama kita tulis A karena Andi yang ingin mempunyai anak. Kita ada laki-laki dan perempuan. Seperti ini. Lalu kita seperti akar E, yang mengakar lagi, nah, L, P. Lalu yang bawah juga L, P. Nah, ketika ini sudah jadi, kita akan simpulkan seperti ini. Laki dengan laki, L dengan P dengan L, dan P dengan P. Nah, lalu kita akan menghitung berapa titik sampelnya. Nah, titik sampel itu yang ini ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi titik sampelnya A atau X sama dengan salah. Maaf ya, maaf guys. Banyak anggota. Bukan titik sampel lur. I'm sorry ya guys ya. Banyak anggotanya itu ada 4. Ini tuh namanya banyak anggota. Nah, kalau titik sampel itu yang seperti ini, X sama dengan 0, 1, 2. Nah, ini titik sampelnya guys. Nah, 0, 1, 2 ini dari mana sih? 0 itu buat yang perempuan-perempuan. Ini 0. Karena kan yang diminta itu laki-laki bukan perempuan. Jadinya kita masukkan di 0. Nah, untuk 1 ini yang double laki-lakinya. Kebalik guys. Mohon maaf, banyak blunder ini. Nah, 1 ini buat laki-lakinya yang ada 1 seperti ini. Jadi ini 1. Nah, untuk yang 2 itu laki-lakinya yang 2 ini guys. Oke? Nah, jika sudah, oh ya saya lupa, X ini kita ibaratkan sebagai anak laki-laki ya. Nah, jika sudah, kita akan lanjut membuat tabel. Nah, tabel ini seperti ini membuatnya. X besar sama dengan X kecil. F X 0, 1, 2. Seperti ini. Nah, yang 0 ada 1 kan ya. Jadi 1/4. Nah, 4-nya ini dari banyaknya anggota, 1, 2, 3, 4. Lalu yang ke 1 ini kan ada 2 tadi. Ini LP sama PL. Jadi ditulisnya 2/4. Nah, 2-nya kan juga ada 1 juga. Jadi kita tulis 1/4. Seperti ini untuk tabelnya. Lalu kita akan ke fungsinya. Fungsi. Nah, fungsi itu seperti ini guys. 0 untuk X yang lain, karena berapapun kalau dikali 0 kalau dikali berapapun itu bakal 0 jawabannya, makanya X yang lain. Lalu 1/4 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, lalu yang terakhir ada 2/4. Karena 2/4-nya hanya 1,
Jadi untuk X sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada berupa diagram. Nah, diagram itu seperti ini. Jadi kita tulis yang paling tinggi dulu, yang paling kecil. Ini fx ya, jangan lupa. Set 0 1 2. Yang sini ada 1/4. Yang sini ada 2/4. Nah, seperti ini. Yang 0 tadi ada, yang 0 itu 1/4. Yang 1 ada 2/4. Seperti ini. Yang 2 ada 1/4. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya latihan soal yang berikutnya akan dilanjutkan dan diteruskan oleh teman saya Udin. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Sebuah kotak berisi 8 telur, 4 diantaranya busuk. Yunus telah membeli 3 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk, tulislah tabel probabilitas X. Nah, maka kita tulis dulu semestanya NS. Kita tulis dulu NS-nya sama dengan 8 dari jumlah telurnya. C apa? Kompas. C apa nih? C apa rek? Faktorial. Mana sih? Ini loh 8 C kok jadi Kombinasi. Faktorial. Kombinasi 3 karena yang akan diambil 3 telur secara acak. Nah, berarti 38 faktorial per 8 kurangi 3 5 faktorial kali 3 faktorial. Cara garapnya mudah kawan-kawan. 6 5 set. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau semestanya totalnya ada 56. Lalu kita tentukan X-nya. X itu adalah banyak telur yang busuk. Jadi dalam 3 kali pengambilan ada kesempatan kalau yang dapat busuknya itu 0 ya kan? Semuanya dapat yang bagus. Busuknya 1 bisa, busuknya 2 juga bisa, busuknya 3 juga bisa. Nah, ini maksudnya X. Lalu kita akan buat tabel probabilitas, tapi kita pause dulu. Action. Oke, jadi kalau gitu kita buat tabel probabilitas. X 0 1 2 3. Jadi fungsinya adalah probabilitasnya. Oke, pertama kita mulai kalau yang terambil busuk itu 0, berarti yang busuk ada 3. Kombinasi 0. Nah, yang di kiri ini adalah telur yang busuk, ini yang busuk. Ini yang aman. Nah, kalau terambil 0 telur busuk, yang terambil telur aman adalah 3. Lanjut, kalau yang terambil 1 berarti yang aman 2. Kalau yang busuk 2 berarti yang aman 1. Kalau yang busuknya 3 berarti yang aman 1. Nah, kita kerjakan langsung di sini. 4 kombinasi 0 pasti hasilnya 1. Lalu ini kita garap bentar, set. Sama dengan 4 3. Hasilnya sama dengan 4. 4C1 hasilnya pasti 4. Masuk hitung makanya. Nah, 2. Jadi ini 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus udah isi kan baterainya tadi? Nah, Udah. Bosok mati dengan jari. Ini 6 dikali 4 sama dengan 24. Di sini juga sama karena angkanya sama, langsung aja 4C2 dari 6. 4C1 sama kayak ini, 4 sama dengan 24. Nah, kalau yang di sini 4C3 kali 4C1 hasilnya pasti
4C0, sorry. 4C0 hasilnya pasti 1. Tapi kita garap dulu ini. Set. Nah, hasilnya itu 4 ini kan. Lalu kita bentuk tabel. Kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Cara menyajikan tabelnya sama kayak tadi, X besar sama dengan X kecil. F X 0 1 2 3. Untuk 0 tadi 4. Nah, 4 itu jangan lupa diper dengan semestanya. Tadi ada 56. 4 per 56. Jadi 24 per 56. 24 per 56. Dan yang terakhir sama 4 per 56. Nah, tadi yang diminta itu adalah tabel probabilitas. Jadi mengerjakannya cukup sampai sini. Nah, kalau dimintakan tabel fungsi, ya tabel fungsi itu yang itu 0 untuk X yang lain, terus 4 per 56 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, dan untuk 24 per 56 itu untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini namanya fungsi. Nah, ada lagi cara menyajikan data, yaitu dengan pakai diagram. X 0 1 2 3. 4 sama 4 per 56, di sini letaknya per 56, di sini ada 24 per 56. Nah, caranya gampang. 0 itu 4 per 56, bertarik dari sampai ke sini. 1 itu sampai 24, ini 2 sampai 24, ini 3 sama seperti ini. Nah, begitu kira-kira cara untuk nomor 2. Oh iya, sekian. Oke guys, sekian dari kita, Rofi, Arman. Nah, semoga penjelasan kita tadi bisa membantu dan lebih baik mungkin. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah mengajarnya atau salah kata mungkin. Kalau kurang jelas boleh di komen aja, guys. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.